warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sri Mulyani. Saya beserta rekan-rekan saya akan mempresentasikan laporan dari observasi di salah satu rumah makan soto khas Betawi Dul Mamat yang beralamat di rest area kilometer 54 Karawang. Pendirinya yaitu Bapak Bambang dan Ibu Sugiyarti. Asal mulanya yaitu Bapak Bambang adalah seseorang yang memiliki hobi di bidang kuliner, sehingga beliau sering mencicipi kuliner dari restoran satu ke restoran lainnya. Maka beliau memperoleh ide untuk membuka usaha ini. Usaha ini berdiri sejak tahun 2012 hingga sekarang. Dengan kegigihan beliau dan kerja keras beliau, akhirnya usaha ini memiliki beberapa cabang di rest area tersebut. Dan ciri khas dari usaha ini yaitu kuahnya yang dihasilkan dari santan asli yang berkolaborasi dengan rempah-rempah sehingga membuat lidah tergiur. Alasannya yaitu bahwa istri beliau memiliki hobi juga di bidang memasak, maka beliau mengambil peluang ini untuk membuka usaha. Modal usahanya yaitu beliau sebesar 300 juta. Saya Triptaviani, saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya. Segmentasi pasar. Nah, pada rumah makan ini, segmentasi pasar yaitu rumah makan ini berada di lokasi yang sangat strategis, letaknya berada di rest area. Nah, maka nggak salah lagi dong kalau pengunjung itu kebanyakan dari pengguna jalan tol untuk beristirahat di rest area. Nah, yang kedua, sistem pemasaran dari rumah makan ini yaitu rumah makan ini menaruh patung ondel-ondel di depan pintu masuk dan spanduk ciri khas dari rumah makan tersebut. Nah, ada strategi promosi yang dilakukan dari rumah makan ini yaitu yang pertama, dia menyampaikan strateginya melalui mulut ke mulut kepada pelanggannya agar menarik pelanggannya untuk mencicipi makanan yang ada di rumah makan tersebut. Nah, dari rumah makan tersebut pasti ada dong kendalanya. Yang pertama itu dari sekarang tuh lagi adanya dampak virus corona. Jadi rumah makan ini tuh kurangnya pendapatan karena adanya virus corona ini, mungkin karena pengunjung yang kurang untuk datang ke situ. Yang kedua itu ada kurangnya pemasok ikan. Nah, dari pihak rumah makan tersebut mempunyai cara untuk mencegah kendala tersebut. Yang pertama itu rumah makan tetap buka, tetapi para karyawannya itu menjaga rumah makan tersebut agar tetap higienis. Yang kedua, pihak rumah makan mencari alternatif lain sebagai pemasok ikan. Nah, tips dari pemilik rumah makan sebagai wirausaha yaitu yang pertama harus ada rasa percaya diri, tekun, niat. Saya Muhammad Sarif dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya dari teman saya. Untuk pasal 12, aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf E ditunjukkan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu, lalu membebaskan biaya perizinan bagi usaha mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil. Lalu yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha dengan peraturan pemerintah. Dan selanjutnya, ada kelegalitasan usaha. Setelah mengisi formulir berupa data-data, maka pihak Dinas Kesehatan akan melakukan kunjungan ke lokasi produksi untuk melihat dan memberi arahan mengenai proses dan layout ruang produksi yang baik sesuai standar kebersihan dan kesehatan. Dan rumah makan khas Betawi Dul Mamat ini sudah memiliki sertifikat layak sehat atau yang bisa disebut SLS. Dan selanjutnya akan dipresentasikan kembali oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya Nunur Zaman akan melanjutkan slide berikutnya tentang kendala perizinan. Di antaranya ada kendala perizinan dalam mendirikan usaha, ada kendala domisili usaha, dan ada kendala persyaratan administrasi. Berikutnya, solusi perizinan. Sebelum mengajukan perizinan, sebaiknya kita memahami dulu apa itu SIUP, NIB, dan SLS. Lebih teliti lagi dalam mengumpulkan dokumen-dokumen untuk membuat perizinan. Cek secara manual agar surat-surat yang dibutuhkan tidak ada kekurangan.
dan memahami apa itu perizinan serta mengetahui fungsinya terlebih dahulu. Jadi, kesimpulannya, Pak Bambang adalah seorang yang mempunyai hobi makan di bidang kuliner. Siapa sangka dengan hobi tersebut ia menemukan peluang ide untuk membuka usaha di bidang kuliner, karena soto adalah makanan yang sangat digemari oleh setiap kalangan. Maka beliau mendirikan rumah makan soto khas Betawi, Dul Mamat, dengan dibantu oleh istrinya, Ibu Sugiyarti. Dengan cita rasa yang enak, maka banyak yang menyukai soto Pak Bambang beserta istrinya. Sebelum promosi pun, mereka sudah mendapatkan pelanggan yang tercipta dari mulut ke mulut. Lalu Pak Bambang mempromosikan rumah makannya menggunakan spanduk dan ornamen khas Betawi, salah satunya adalah ondel-ondel. Dokumen untuk mendirikan usaha Pak Bambang tidaklah sulit, karena sebelum mendapatkan izin beliau sudah mempersiapkan syarat-syaratnya terlebih dahulu, dan beliau pun adalah manajer operasional di rest area tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.